Di akhir pekan ini, di tengah malam minggu yang hening ini, kamu mungkin ngerasa kayak habis mendaki gunung seharian penuh. Otot-ototmu terasa berat, pikiranmu diselimuti kabut tebel, dan energi rasanya terkuras habis sampai ke titik nol. Iya, dan padahal faktanya dari pagi kamu cuma berbaring aja di kasur kan? Cuma melihat layar ponsel dan sama sekali nggak melakukan aktivitas fisik yang berat. Bener banget. Terus tiba-tiba ada suara kecil di kepalamu yang menghakimi, yang berbisik tajam gitu kayak, kenapa kamu malas sekali hari ini? Kenapa membalas satu pesan aja rasanya, ya ampun kayak memindahkan batu besar. Dan suara kecil yang menghakimi itu seringkali justru memperburuk keadaan ya. Karena dia menambah beban rasa bersalah di atas kelelahan fisik yang sebenarnya sangat valid meskipun sumbernya itu nggak kelihatan oleh mata kita. Nah, makanya selamat datang di diskusi mendalam kita malam ini. Sesi santai kita untuk menemani malam minggumu. Hari ini kita bakal membedah tumpukan sumber yang menarik banget. Ada tinjauan neurobiologi dan jurnal psikologi klinis. Betul. Dan salah satu fokus utama kita malam ini bersumber dari sebuah literatur yang sangat relevan dengan apa yang banyak dari kita rasakan sekarang. Judulnya Kelelahan Mental Akibat Berita Perang. Misi kita dari analisis materi ini sangat jelas ya. Kita pengen mencari tahu kenapa sih jari yang sekedar melakukan scrolling di layar itu bisa menguras habis bahan bakar biologis di otakmu. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, tarik nafas dalam-dalam, rileks aja. Karena malam ini kita akan membongkar sebuah miskonsepsi besar. Kamu tuh nggak sedang kehilangan karakter atau berubah jadi pemalas. Iya, kamu cuma lagi kehabisan energi aja. Tepat sekali, pemisahan antara karakter dan biologi ini krusial banget ya. Budaya produktivitas kita kan selalu ngajarin kalau motivasi itu soal kemauan keras. Kayak kalau kamu mau, pasti kamu bisa. Padahal nggak sesederhana itu kan? Enggak sama sekali. Kalimat itu mengabaikan bagaimana neurobiologi manusia bekerja. Motivasi itu bukan entitas magis yang tiba-tiba muncul dari udara kosong. Dia itu hasil kalkulasi biokimia di dalam otak. Dan bahan bakar utamanya itu dopamin. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan. Selama ini, aku mengibaratkan motivasi itu kayak bensin di dalam mobil. Kalau tangkinya penuh, kita bisa melaju kencang kan? Masuk akal. Terus kalau kosong? Nah kalau kosong, menginjak pedal gas dalam-dalam sambil memarahi diri sendiri itu nggak akan bikin mobilnya jalan. Yang ada mesinnya malah rusak. Tapi di mana peran dopamin di analogi ini? Apa dopamin itu cuma sekedar tombol kebahagiaan? Menganggap dopamin sekedar hormon kebahagiaan itu sebenarnya penyederhanaan yang agak merugikan sih. Secara medis, sistem dopaminergik di otak kita itu lebih berfungsi sebagai kalkulator ekonomi internal. Kalkulator ekonomi? Gimana tuh maksudnya? Jadi, setiap kali kamu dihadapkan pada sebuah tindakan, entah itu menyelesaikan laporan kantor, mencuci piring kotor, atau bahkan sekedar bangun dari tempat tidur, otak kita tuh langsung melakukan analisis biaya dan manfaat secara instan. Oh wow, jadi otak berhitung gitu ya? Iya, dia menghitung, berapa banyak kalori dan energi mental yang harus saya keluarkan untuk aktivitas ini, dan apa imbalannya. Jadi kalau kalkulator ini memutuskan bahwa biayanya terlalu besar dibandingkan imbalannya, tubuh kita secara harfiah bakal memblokir keinginan kita untuk bergerak. Kelelahan sentral. Oke, bedanya apa tuh? Kelelahan perifer itu terjadi di ototmu, kayak pas penumpukan asam laktat habis lari maraton gitu, ototnya yang menolak bekerja. Tapi kalau kelelahan sentral, itu terjadi di sistem saraf pusat. Jadi pusat kendalinya yang capek ya? Tepat, sumber dayamu di otak ditarik, terus fungsi eksekutif yang mengatur fokus itu diturunkan fungsinya demi menghemat energi. Niatmu ada, tapi sirkuit saraf yang dibutuhkan untuk mengeksekusi niat itu sedang dipadamkan sementara. Paham. Tapi aku agak kesulitan menerima konsep ini secara penuh sih. Kalau kita bicara soal kehabisan energi saraf pusat, dari mana kebocoran energinya? Maksudnya gimana tuh? Maksudku, kalau kita bayangin pendengar kita malam ini, dia mungkin lagi rebahan nyaman di kasur atau duduk di sofa. Suhunya pas, nggak ada ancaman fisik, nggak ada harimau kelaparan yang mendobrak pintu kamarnya. Kenapa sekedar membaca berita di HP bisa dianggap otak sebagai aktivitas yang sangat menguras energi? Itu karena evolusi biologi kita tuh belum mengejar kecepatan teknologi digital.
Mata kita emang cuma ngelihat layar datar bercahaya ukuran 6 inci ya, tapi amigdala kita, Amigdala itu pusat alarm di otak gitu ya? iya, pusat alarm pemindai ancaman purba yang ada jauh di dalam otak kita. Nah, amigdala ini nggak punya konsep tentang layar. Jadi ketika kamu melihat video pemboman, gedung runtuh, atau berita eskalasi perang nuklir, amigdala bereaksi seolah-olah ancaman itu jaraknya cuma 10 meter dari tempatmu duduk. Mata kita. Bukankah secara evolusi respons kita seharusnya lari atau melawan? Betul, mode fight or flight. Nah, terus kenapa respons tubuh kita di akhir pekan ini malah rebahan tanpa daya dan ngerasa penuh kabut otak? Bukankah mode lari atau melawan itu harusnya ngasih kita lonjakan energi? Itu pertanyaan yang luar biasa penting. Dan sains punya jawaban untuk paradoks ini lewat kacamata teori polifagal. Benar bahwa awalnya tubuh merilis kortisol dan adrenalin untuk mode lari atau melawan itu. Jantung berdebar lebih cepat gitu kan? Iya, otot leher menegang sedikit pas baca berita buruk. Tapi masalahnya, kamu kan nggak bisa lari dari ponselmu, dan kamu jelas nggak bisa melawan perang di benua lain dari dalam kamarmu. Jadi energinya terjebak di dalam tubuh kita. Lebih buruk dari itu, ketika otak menyadari bahwa melawan atau berlari itu nggak memungkinkan, dia masuk ke mode pertahanan ketiga, yaitu freeze atau membeku. Membeku, kayak mati rasa gitu. Betul, sistem saraf parasimpatik punggung kita mengambil alih secara drastis menurunkan detak jantung dan metabolisme untuk membuatmu mati rasa demi bertahan dari ancaman yang nggak bisa dihindari. Ya ampun. Jadi transisi dari kepanikan ekstrim ke pembekuan inilah yang menguras habis glukosa otak kita. Iya, dan itu yang menciptakan apa yang kamu sebut kabut otak atau brain fog tadi. Di dunia medis, kelelahan kronis dari siklus ancaman virtual ini disebut High-Line Stress Disorder. Masuk akal banget. Jadi kita tuh kayak menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan, sampai mesinnya overheating ya. Analogi yang sangat pas. Tapi ini memunculkan pertanyaan lain nih. Kalau kita sadar itu melelahkan dan bikin kita merasa terancam, kenapa jempol kita terus saja melakukan doom scrolling? Kenapa kita susah banget berhenti menggeser layar mencari berita buruk? Karena desain platform media sosial itu secara brilian mengeksploitasi sirkuit pencarian hal baru atau novelty seeking di otak kita. Ini menciptakan fenomena yang sering disebut popcorn brain. Popcorn brain? Kenapa dinamain gitu? Apa karena perhatian kita meletup-letup, melompat dari satu tab ke tab lain? Sebagian karena itu, tapi utamanya lebih ke biokimianya. Otakmu itu suka banget sama informasi baru karena di masa lalu mengetahui di mana sumber air atau posisi predator itu bisa menyelamatkan nyawamu. Oh, jadi ada imbalannya ya dari otak. Benar, setiap kali algoritma menyodorkan video baru tentang krisis global, otak memberimu tetesan dopamin kecil sebagai hadiah karena berhasil menemukan informasi. Tapi segera setelah informasi itu diproses, amigdala sadar kalau informasi itu adalah ancaman. Wah, jadi itu siklus yang beracun banget ya. Kita dapat dopamin sedikit, terus langsung dibanjiri hormon stres. Tepat sekali. Pikiranmu meletup-letup mencari kepastian yang nggak akan pernah datang. Karena ya algoritma emang dirancang untuk nggak pernah memberikan konklusi. Jadi maksudnya kita terus cari info untuk meredakan kecemasan. Tapi info yang didapat justru jadi bahan bakar kecemasan itu sendiri. Bayangkan dopamin itu kayak volume musik di telinga kita. Berita perang ini nyalain musik di volume 100 terus-menerus. Iya, kenceng banget tanpa henti. Akibatnya, telinga internal motivasi kita, reseptor kita itu, jadi tuli sementara ya, karena kelamaan dengar suara sekeras itu. Analogi volume itu akurat banget loh. Secara neurobiologis, ketika otak terus-menerus dibombardir oleh stimulasi intens dari berita tragis, otak mencoba melindungi dirinya dengan mengurangi jumlah reseptor dopaminnya. Dia menurunkan sensitivitasnya sendiri. Betul. Dia secara harfiah menurunkan kepekaannya. Kondisi ini yang dalam literatur klinis disebut thrill fatigue atau kelelahan stimulasi. Oh wow. Dan itu menjelaskan dengan sangat sempurna kenapa aktivitas normal terasa mustahil ya. Kalau kita udah terbiasa dengan volume 100 dari krisis global, terus nyoba ngelakuin tugas harian yang volumenya cuma 20 kayak nyiram tanaman atau balas chat. Otak menganggap volume 20 itu sebagai keheningan total. Nggak ada daya tarik, nggak ada dorongan buat gerak. Seluruh sistem penghargaan di otakmu udah dibajak sama tragedi yang jaraknya ribuan kilometer dari sini. Gila sih ini. Nah, kalau kita bicara tentang jarak ya, sumber materi kita malam ini juga memetakan kalau stres ini bukan cuma fenomena individu di kamar, tapi menyebar melintasi benua. Iya, sangat global sifatnya.
Kita menghadapi ketegangan geopolitik yang sangat tinggi saat ini. Ya, katakanlah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pertanyaanku, gimana sains membedah dampak dari kejadian di satu titik terhadap kesehatan mental warga di titik lain di seluruh dunia? Konsep kuncinya di sini tuh radiasi psikologis. Konflik fisik dan ledakan bomnya mungkin terjadi secara terpusat di Timur Tengah, tapi gelombang kejut emosionalnya menyebar ke seluruh dunia lewat internet. Tanpa hambatan sama sekali ya? Benar. Dan yang paling menarik dari psikologi lintas budaya yang kita bedah, radiasi ini bermutasi dan menciptakan bentuk kelelahan yang berbeda-beda tergantung dari budaya dan kondisi sosiopolitik wilayahnya. Jadi apa arti dari semua ini untuk kamu yang lagi dengerin? Aku penasaran banget bisa kita bedah perbedaan mutasi psikologis ini. Tentu, dengan catatan kita membedah ini murni dari kacamata kemanusiaan ya, tanpa memihak posisi politik manapun. Apa bedanya beban yang dirasakan kita di Indonesia dengan mereka di negara barat? Perbedaannya itu terletak pada bingkai kognitif yang memproses trauma tersebut. Di banyak negara barat, atau kayak di Australia, spektrum dominan yang dilaporkan itu adalah atrocity fatigue. Kelelahan melihat kekejaman? Betul, kondisi mati rasa yang perlahan muncul setelah berulang kali ngelihat visual kekejaman. Tapi, ini diperparah oleh disonansi kognitif. Banyak dari mereka ngerasa konflik internal hebat karena nggak setuju sama kebijakan pemerintah mereka sendiri. Tapi ngerasa bener-bener nggak berdaya buat ngubah itu. Wah, rasa ketidakberdayaan sistemik itu pasti menguras energi eksekutif otak ya. Apalagi ditambah rasa bersalah karena merasa punya privilege. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia, dorongan utamanya bukan sekedar disonansi, tapi solidaritas yang berakar sangat dalam. Entah karena ikatan sejarah atau sentimen keagamaan. Radiasi psikologis di sini bentuknya lebih ke compassion fatigue atau kelelahan empati. Karena masyarakat kita terekspos pada penderitaan visual yang nyaris tanpa filter di media sosial ya. Tepat. Sirkuit empati di otak kita itu dipaksa bekerja lembur setiap hari. Kalau kamu terlalu sering merasakan penderitaan orang lain, seolah-olah itu penderitaanmu sendiri, tubuh akan mengalami trauma sekunder. Seseorang bisa jadi gampang marah, sinis, atau kehabisan kapasitas untuk empati pada keluarganya sendiri. Karena kuota empatinya udah habis disedot layar HP ya. Dan beban itu tuh nggak berhenti di emosi aja kan. Di literatur ekonomi yang kita bahas, ada data yang membumi banget. Iya, contohnya gimana tuh? Misalnya UMKM di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ada pemilik pabrik plastik di Sidoarjo yang terpaksa menghentikan produksi akhir-akhir ini. Kenapa? Karena ketegangan di Selat Hormuz bikin harga minyak mentah naik turun, yang langsung melambungkan harga bahan baku dan biaya logistik di sini. Nah, itu contoh nyata gimana radiasi psikologis ketemu sama krisis material. Buat pelaku UMKM itu, amigdalanya nggak cuma merespons ancaman visual, berita perang, tapi juga, ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Beban kognitifnya berlapis-lapis jadinya ya. Betul, tentu aja kalau di titik epicentrum konflik itu sendiri, kayak di Iran, gitu bahasanya bukan lagi trauma sekunder ya, itu udah post-traumatic stress disorder nyata dari bahaya fisik. Tapi poin biologisnya sama, sistem saraf pusatmu dimasak dalam mode overdrive sampai mesinmu mati sendiri. Paham. Jadi kita punya otak yang kelelahan karena empati berlebih, dan sistem saraf yang terjebak di zona perang virtual sambil mengkhawatirkan ekonomi dunia nyata. Situasi yang sangat berat. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Secara logika kita kan nggak mungkin matiin internet selamanya. Terus gimana caranya kita meretas saraf kita sendiri buat keluar dari mode beku ini? Aku nggak mau saran yang cuma nyuruh berpikir positif ya. Aku butuh aksi nyata yang bisa kita lakuin malam ini juga. Oke, untuk keluar dari mode beku atau freeze ini, kita harus pakai bahasa yang dimengerti oleh tubuh, bukan pikiran. Pendekatan terbaik tuh berpusat pada saraf vagus. Saraf vagus? Iya, ini tuh sistem kabel internal terpanjang di tubuhmu. Dia membentang dari batang otak, turun ke leher, sampai melilit organ-organ di perut dan jantung. Saraf inilah yang mengontrol mode rest and digest atau istirahat dan cerna. Jadi kalau dunia luar terus-terusan menginjak pedal gas kepanikan, saraf vagus ini kayak tuas rem tangan gitu ya? Benar sekali. Tuas rem yang bisa kita tarik secara manual. Nah, gimana cara tanganku menjangkau tuas rem internal itu malam ini? Cara paling mekanis dan instan itu lewat paru-parumu. Teknik pernafasan 478 itu perhetasan biologi yang paling banyak diteliti. Kamu tarik napas lewat hidung 4 detik,
tahan 7 detik, terus buang napas perlahan lewat mulut dengan suara hush selama 8 detik. Kenapa harus ada angka 8 di ujungnya? Maksudku, kenapa buang napasnya harus lebih panjang 2 kali lipat dari tarikan napas? Karena saat kamu tarik nafas, detak jantungmu secara alami sedikit meningkat ya. Tapi saat kamu menghembuskan napas pelan dan panjang, diafragmamu itu menekan saraf vagus di area perut. Tekanan fisik ini ngirim sinyal elektrik langsung ke jantung buat melambatkan ritme detaknya. Oh wow, jadi dengan menurunkan ritme secara mekanis, otak kita nerima pesan kalau ancamannya udah hilang gitu ya? Tepat, otak langsung berpikir, oh detak jantung melambat, berarti aman. Hentikan produksi kortisol sekarang juga. Luar biasa. Kita memanipulasi perangkat keras tubuh biar pikiran kita ikut tenang. Selain napas tadi di sumber ini juga dibahas soal meretas lewat wajah kita ya. Refleks menyelam. Ya, mammalian dive reflex. Ini sisa-sisa evolusi kita. Kalau malam ini kecemasanmu terasa menyesakkan dada, coba pergi ke kamar mandi, tampung air sedingin mungkin, terus percikan ke wajahmu. Atau kompres area sekitar mata pakai es selama 30 detik. Air es, serius bisa mutus kepanikan? Sangat bisa. Suhu dingin ekstrim di area saraf wajah itu langsung memicu refleks yang memaksa saraf vagus mengerem fungsi tubuh buat menghemat oksigen. Detak jantungmu anjlok seketika dan sirkuit panik di amigdala langsung terputus. Kayak menekan tombol restart di komputer yang hang. Wow, cuci muka pakai air es. Masuk akal dan gampang dilakuin. Terus, bukannya getaran suara juga ngaruh ya ke saraf ini? Benar banget. Saraf vagus kan ngelewatin pita suara di tenggorokan ya. Jadi aktivitas kayak bergumam atau humming, nyanyi pelan, itu bakal memijat saraf ini secara fisik. Ini memicu respons relaksasi yang bikin tubuhmu merasa aman. Oke, itu dari dalam tubuh ya. Tapi mari kita bahas masalah di luarnya, yaitu HP kita. Ngehapus semua aplikasi kan nggak realistis ya. Praktik higiene digital kayak apa nih yang terbukti secara klinis tanpa kerasa kayak menghukum diri sendiri? Trik paling efektif buat menyelamatkan fungsi dopaminmu itu adalah mematikan warna layar. Masuk ke pengaturan, terus ubah layar HP-mu jadi grayscale atau hitam putih pekat. Tunggu, mari kita perjelas mekanismenya. Gimana caranya layar hitam putih bisa menyelamatkan motivasi kerjaku besok pagi? Ingat analogi volume musik 100 tadi kan? Insinyur teknologi itu sengaja mendesain notifikasi warna merah cerah atau biru neon tuh untuk meniru mesin slot di kasino. Pantesan adiktif banget. Betul, warna itu membajak korteks visualmu dan memaksa otak memproduksi dopamin supaya kamu terus natap layarnya. Nah, dengan bikin layar jadi hitam putih, kamu mencabut elemen manipulatif itu. Ponselmu kembali, jadi alat fungsional yang ngebosenin. Kamu bakal kaget lihat betapa cepat jempolmu berhenti scrolling kalau nggak ada hadiah visualnya. Mencabut warna berarti mencabut racunnya ya. Jenius sih ini. Dan terakhir, setelah fisik tenang dan layar hitam putih, ada manajemen kognitif nih dari literatur kita. Konsep CBT yang catch it, check it, change it. Iya, kalau di neurobiologi kita nyebutnya name it to tame it, beri nama untuk menjinakkannya. Saat amigdala membajak emosimu pas baca berita perang, gunakan fungsi otak depanmu yang rasional buat ambil kendali. Ucapin aja, sensasi berat di dada ini bukan karena hidupku hancur, ini cuma trauma sekunder akibat informasi visual. Jadi dengan melabeli emosi itu, kita mengubahnya dari sesuatu yang abstrak jadi objek yang bisa dikontrol. Betul sekali. Dan dari situ kamu bisa masuk ke tahap change it. Ubah narasi ketidakberdayaan itu jadi aksi skala mikro. Rasa nggak berdaya itu kan racun ya. Nah, penawarnya adalah mengambil kendali kembali. Mengubah empati pasif jadi altruisme aktif gitu ya? Bener. Lakukan donasi sekecil apapun, atau bantu promosiin jualan teman UMKM yang lagi susah, atau sekedar sapa tetanggamu besok pagi. Tarik kembali kekuasaanmu dari algoritma global ke radius 5 meter di sekitarmu. Ini benar-benar melegakan sih karena ngasih kita peta jalan keluar yang logis. Jadi, untuk merangkum sesi kita malam ini ya, buat kamu yang lagi dengerin di kamar malam ini, kalau hari ini kamu nggak bisa produktif, kalau kamu merasa kewalahan secara mental, pahamilah kalau tubuhmu tuh sebenarnya lagi bekerja dengan sangat cerdas. Iya, ketidakmampuanmu bergerak itu adalah mekanisme perlindungan diri sistem saraf dari rentetan ancaman global. Jadi validasi kelelahan itu,
Berhenti nyebut dirimu pemalas. Dunia memang lagi nggak baik-baik aja, tapi membiarkan dirimu hancur oleh kelelahan informasi, itu yang nggak bakal nyelesain krisis apapun di luar sana. Menjaga batas energimu adalah pertahanan terbaikmu saat ini. Setuju. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita bawa tidur malam ini. Mengingat industri digital meraup untung dari kepanikan kita, mungkinkah keputusan sederhana kita untuk mematikan layar, menolak ikut panik, dan beristirahat secara sadar tanpa rasa bersalah, itu sebenarnya adalah bentuk perlawanan paling nyata di era modern ini. Menjadikan kedamaian pikiran sebagai sebuah perlawanan sunyi. Menolak memberikan energi kita pada mesin ketakutan. Penutup yang sangat mendalam. Malam ini, coba matikan layar warnamu. Lakuin teknik napas 478 tadi ya. Kami berharap di akhir pekan ini kamu bisa tidur lelap. Biarkan tubuhmu mengisi penuh kembali tangki dopaminmu untuk besok, dan mengiringi keheningan malam ini, kita menyimpan doa yang tulus. Semoga dunia yang sedang terluka ini segera menemukan jalan menuju kedamaian. Semoga kesejahteraan memeluk setiap manusia, dan segala bentuk peperangan di bumi ini segera berakhir. Selamat beristirahat, jaga kesehatan mentalmu, dan selamat malam.